Halo guys, kembali lagi di channel HG Auto dan pada video kali ini ada yang baru nih di channel kita. Yaitu kita mau memperkenalkan segmen baru yang dinamakan mahal versus murah. Jadi pada video komparasi kali ini kita akan mengkomparasikan dari segi desain bodi, lalu spesifikasi, dan tentunya kita akan melihat hasilnya. Nah, jadi untuk produk pertama dengan harga termurah se-Indonesia ya teman-teman, kita pilih speaker THD 620 CV. Jadi speaker ini kemarin kita beli di e-commerce dengan harga 200.000. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini tuh harga 200.000 bisa dapat speaker 6,5 inch dengan two-way split. Jadi dia itu udah ada mid bassnya dan ada tweeternya. Nah, kalau dari segi desain kardusnya ya, ukurannya sih kecil sih ini guys. Dan kalau dilihat dari segi bahan aja udah ada kelihatan sih kardusnya ini kayak mudah rusak banget, tapi tidak masalah, ini cuman hanya segi packaging. Lalu kita buka langsung aja isinya. Oke, jadi di sini kita dapat dua grill mid bass. Nah, untuk dari segi grillnya sendiri ya sesuai dengan harganya sih teman-teman, nggak bisa minta apa-apa juga karena kita harus tahu ini harganya cuma 200.000. Bahkan kalau detailnya itu ada ya sempat yang jual dengan harga 180.000 mungkin. Kemarin itu saya lihat di e-commerce. Dengan harganya segitu kita juga nggak bisa ngarep apa-apa ya untuk hasil build finishingnya dari sekedar ringnya. Lalu di sini kita dapat dua mid bass, lalu dua tweeter dan ada housing tweeternya lagi teman-teman. Dengan harga 200.000 itu dia masih bisa mendapatkan crossover pasif teman-teman. Ini cukup unik sih. Kita bereskan dulu. Untuk pertama kita ulas mid bassnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari segi kasat matanya sendiri, untuk bagian pirnya ini atau suspension gerak daunnya ini, konnya ini dia sudah menggunakan rubber. Cuman kalau kita sentuh bagian rubbernya ini terkesan gimana ya, kayak lemes gitu sih rubbernya. Jadi lebih ke suara-suara vokal kalau menurut saya. Kan kalau dilihat dari rubber yang kenceng itu kan dia itu bisa menghasilkan suara bass yang benar-benar frekuensinya bawah banget, rendah banget. Jadi kayak pukulan bassnya itu mantep di frekuensi bawah. Tapi kalau saya lihat dari kasat mata sendiri ini, harusnya mid bassnya ini untuk bassnya sendiri tidak sepowerful itu untuk tendangannya. Untuk konnya sendiri dia masih menggunakan plastik. Ya sesuai dengan harganya sih, kita nggak bisa ngarep apa-apa juga. Lalu untuk ringnya sendiri udah besi teman-teman. Nah, yang terakhir ini magnetnya. Kalau dibilang magnetnya ini besar, ya memang besar kalau kita bandingkan di speaker standar mobil. Jadi harusnya untuk performa suara yang dihasilkan lebih jauh dari speaker standar mobil. Tetapi untuk kualitas audio, magnet ini tidak berpengaruh banyak loh teman-teman. Jadi meskipun magnetnya sebesar ini, kita juga belum tes hasil suaranya gimana. Tapi untuk secara kasat mata fisik, dia harusnya dia ini lebih baik daripada speaker standar mobil ya teman-teman. Di sini ada tweeternya. Untuk tweeternya sendiri dia udah dapat dua housing. Jadi ini untuk housing yang biasa ditaruh di pilar ya teman-teman. Lalu yang kalau ini biasa ditempatkan di luar. Jadi posisinya itu berdiri, tidak berada di dalam satu pilarnya. Ini casingnya aja yang besar teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu tweeternya kecil banget. Jadi kayak ya hanya sekedar ada tweeternya. Bahkan kalau kita lihat magnetnya pun kecil, harusnya udah lebih baik dibanding tweeter standar ya teman-teman. Lalu di sini ada crossover pasifnya. Nah, cukup unik sih melihat crossover yang ya mungkin sekedar dibikin hanya karena ini dijual. Tapi kalau saya rasa harusnya apa ya, ini ya udah tinggal tempel aja, ini colok ke speaker, ini colok ke sistem mobilnya, udah nyala, nggak ada adjustment lagi. Komponennya pun pasti yang di dalam ini kecil-kecil, cuman kita nggak bisa buka ya teman-teman karena ini nggak bisa dibuka. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi by datanya sendiri. Untuk frekuensi yang dihasilkan sendiri, dia start itu dari 65 Hz sampai 20 kHz. Ya kalau kita lihat dia mentok di 20 kHz, mungkin saya rasa dibanding speaker standar ya teman-teman, harusnya dia udah lebih open untuk bagian tweeternya. Untuk startnya sendiri dia 65 Hz itu pukulannya mungkin ya cukup mantep ya teman-teman. Kalau bicara soal bass nih, kalau kita lihat subwoofer sendiri teman-teman, subwoofer itu dia start
dari 20 Hz lah ya, mungkin kisaran segitu, dan akhirnya dia berhenti di 200 Hz. Kalau dia start di 65 Hz berarti kan ini pukulannya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana, sesuai yang saya bilang tadi, karena dia itu dari rubbernya sendiri bisa dibilang ini lemes ya teman-teman kalau bahasa Surabaya. Jadi harusnya spesifikasi yang dia tampilkan di data itu sesuai dengan nanti apa hasil suaranya. Untuk produk harga mid range-nya yang kita pilih, jadi kita hadirkan Intersys KT62N. Intersys ini salah satu merek yang ya mungkin cukup terkenal ya. Jadi kalau kita lihat DHD yang tadi kan, dia itu dikenal orang-orang itu harganya merakyat teman-teman. Kita lihat nih ya, harusnya kalau Intersys ini kan dengan harga yang sedikit up, harusnya yang didapat lebih dari apa yang didapat DHD tadi teman-teman. Untuk harganya Intersys sendiri ini dibanderol dengan harga 675.000 ya teman-teman untuk di kita, karena ya mungkin ada yang jual harganya lebih murah, mungkin kisaran 500.000, 550, ya itu belum tentu apa saja yang package yang dia sampaikan di harga jual yang itu. Oke, langsung kita unboxing aja. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada mid bass beserta grillnya teman-teman. Dapat 2 mid bass, lalu di sini kita dapat 2 tweeter. Nah, ini crossover pasifnya. Selain itu mungkin kabel-kabel sama housing tweeternya juga ada 2. Bentar, kita rapikan dulu. Dari segi desain grill mungkin saya rasa bagi selera saya sih teman-teman, jadi udah kelihatan beda mana yang mahal mana yang murah. Contoh nih, perbedaan yang mana yang mahal yang murah mungkin ya menurut selera saya di sini teman-teman. Dari 2 ini sudah terkesan beda. Satunya ini warnanya full black ya, meskipun di tengahnya ini dia tambahkan aksen glossy-nya, cuman tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kita lihat grillnya Intersys ini, mungkin menurut selera saya ini udah terkesan beda ya teman-teman, meskipun hanya sekedar grill. Nah, sekarang kita lanjut ke mid bass-nya. Nah, ini baru ini teman, kerasa dari harga 200.000 melonjak ke 675, berarti selisihnya 400 ribuan ya teman-teman. Jadi untuk bagian housingnya sendiri ini teman-teman kayak kesannya itu menyatu. Jadi ini hanya sekedar desain, meskipun nanti dipasang di mobil juga nggak terlihat, cuman menurut saya ya secara kasat mata itu udah beda lah. Oke, jadi untuk bagian pirnya atau suspensionnya sendiri ini dia udah karet, dan karetnya juga lebih tebal. Nah, untuk bagian konnya sendiri ini dia sudah menggunakan black paper teman. Jadi mungkin masih berbahan kertas seperti speaker standar pada mobil. Kalau menurut saya dari finishing kasat mata sendiri ini udah jelas beda seperti yang di mobil standar teman-teman. Nah, di bagian tengahnya ini dia ada bentuk yang seperti peluru, jadi menunjukkan ini terkesan kayak suaranya ini tajam seperti peluru teman-teman. Jadi fungsinya di tengah ini adalah voice coil untuk mendongkrak suara vokal yang dihasilkan si mid bass ini teman-teman. Untuk dari segi frame-nya teman-teman ya, saya rasa ini besinya cukup lebih kokoh daripada yang DHD tadi, jadi terkesan kuat. Terakhir kita lihat magnetnya. Nah, ini cukup berbeda sih. Cuman yang saya lihat harusnya ini magnetnya dalamnya udah besar, cuman dia tambahkan cover untuk bagian magnet. Jadi speaker ini kan ditempatkan pada bagian pintu mobil teman-teman. Jadi di dalam itu yang ditakutkan, kenapa kok kita harus perlu topinya atau cover bagian magnet. Yang ditakutkan adalah ketika hujan turun, lalu airnya itu ibaratnya berkumpul di bagian sisi magnet ini, dan nantinya jangka panjangnya akan menyebabkan korosit atau menimbulkan karat pada magnet tersebut. Ya ujung-ujungnya nanti speakernya performa yang dihasilkan gak maksimal sih teman-teman kalau udah ada karatnya atau korosit lah kita nyebutnya ya. Untuk crossovernya sendiri dia sudah jelas lebih kompleks. Jadi untuk penempatannya sendiri pun di luar teman-teman. Jadi terlihat komponennya ini seakan benar-benar memilah frekuensi yang dikeluarkan untuk tweeter berapa dan untuk mid bass-nya berapa. Ini bagian tweeternya teman-teman. Kalau menurut saya sih ini dengan casing yang segini, dengan saya rasa ornamennya itu keren. Jadi untuk tweeternya sudah menggunakan soft dome
Untuk magnetnya cukup besar dibandingkan speaker standar. Kenapa kok saya itu selalu berpatok kepada speaker standar pada mobil meskipun ini segmen komparasi. Kalau kita modifikasi speaker, mau upgrade atau apa, kita kan harus berpatok kepada standarnya mobil kita ini bagaimana teman. Jadi kita itu selalu ambil patokan pada speaker standar mobil. Seperti kalau kita lihat magnetnya sendiri pun ini, dia magnetnya udah lebih gede daripada speaker standar mobil. Jadi performa suara frekuensi tinggi yang dihasilkan itu harusnya dia bisa lebih tinggi dari standar mobil. Jadi so far menurut saya tentang speaker si Intersys Two-Way ini berdasarkan spesifikasi by data sendiri, frekuensi yang dihasilkan itu sama teman-teman. Jadi hampir mirip-mirip. Kalau yang tadi kan start dari 65 Hz berakhir di 20 kHz, jadi 20.000 Hz lah. Kalau yang ini dia startnya dia dari 85 Hz dan berakhirnya itu dia di 20 kHz teman-teman. Jadi harusnya kalau menurut saya saya lebih percaya speaker Intersys ini berdasarkan spesifikasi daripada yang tadi. Kenapa? Karena ya ini lebih kenceng sih. Jadi harusnya dia nampilkan 85 Hz itu. Kalau saya rasa mungkin dari speakernya sendiri nih dia bisa lebih rendah lagi. Saya sebut tadi untuk speaker dengan harga yang tertinggi kita hadirkan dari merek Venom, yaitu Venom Vertigo dengan kode Venom VT6 yang menandakan dia speakernya itu 6,5 inch. Dari segi bentuk kardusnya sendiri, kalau kita bandingkan seperti kardusnya dia teman-teman, nah dari ukurannya sendiri hampir 2 kali lipat, tapi untuk dari segi kelebaran ya masih sama karena pada dasarnya speaker memudahkan space untuk bagian magnetnya, tetapi untuk bagian penataan untuk packagingnya saya rasa dari harga sudah bisa menjawab kalau Venom ini lebih baik teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing. Kalau kita lihat dari kesan pertama yang saya buka ini adalah packagingnya itu cukup rapih. Dia itu benar-benar nutup bagaimana caranya untuk speaker ini agar terlindungi dari saat mungkin pengiriman atau pengiriman jangka jauh teman-teman. Jadi benar-benar dikasih cover biar speakernya di dalam ini gak goyang waktu dikirim atau melalui ekspedisi lah teman-teman. Seperti halnya speaker two-way, kita mendapatkan 2 mid bass, lalu kita mendapatkan 2 tweeter, dan terakhir kita mendapatkan 2 crossover pasif teman-teman. Oke, untuk yang pertama-tama, kalau dilihat dari kasat mata sebelum saya pegang pakai tangan ya teman-teman, bahkan perbedaannya itu cukup signifikan sebelum saya jelaskan teman. Jadi ya magnetnya jauh lebih tebal, bahkan dari build finishingnya ini sendiri terkesan beda. Oke, kita mulai dari desainnya dulu ya teman-teman. Desainnya sendiri nih keren banget sih, apalagi grillnya ini teman-teman. Grillnya sendiri nih kayak menunjukkan mewah banget, ada ornamen warna ungu seperti ciri khasnya speaker Venom. Jadi untuk bagian sampingnya ini teksturnya berbeda dari grill-grill yang merek-merek speaker tadi. Kalau di Venom Vertigo ini dia dibentuk seperti kasar ya, jadi kayak terkesan bukan sekedar plastik biasa. Lalu kita langsung lihat aja mid bassnya. Nah, dari mid bassnya sendiri ada ornamen ungu ya, meskipun nanti di mobil tidak terlihat, tapi menurut saya ini cukup membawa kesan kalau ini harganya itu berbeda teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari pirnya ya atau suspensionnya, ini sudah beda banget. Sama-sama rubber seperti yang di HD tadi, tapi di HD lebih empuk banget, jadi kayak lemes gitu. Kalau kita lihat Venom ini, nah beda banget teman-teman. Untuk daunnya sendiri memang sih ada harga ada kualitas, dia sudah menggunakan Kevlar. Berbeda dengan yang tadi, mungkin yang satunya ini plastik, tapi untuk yang Intersys tadi itu dia menggunakan kertas. Untuk Venom dia menggunakan Kevlar. Dan untuk bagian tengahnya sendiri ini bagian voice coil ya teman-teman. Jadi ini ada tulisan Venom beserta logonya yang menandakan ini speaker Venom teman-teman. Jadi keren sih menurut saya untuk bagian desain dari tampak depan dan spesifikasi bahan yang dia gunakan. Lalu kita beranjak ke framenya. Untuk framenya sendiri
Sekarang kita ketuk yang DHD. Nah, sudah terkesan beda meskipun belum saya jelaskan. Cukup saya ketok saja, ini udah menjelaskan yang murah yang mana, yang mahal yang mana. Jadi, nah ini suara yang DHD. Lalu ini suara yang Venom. Dari framingnya saja udah terkesan beda. Kalau emang ya speaker yang murah gimana, kalau yang mahal gimana. Sama kalau kita bawa ini, Venom ini berat banget sih teman-teman. Oke, kita lanjut ke magnet. Jadi untuk magnet dari speaker murah dan magnet dari speaker yang harganya 1 jutaan ini. Jadi untuk magnet pada speaker Venom Vertigo ini, dia tidak ada covernya, hanya cover bagian belakang aja teman-teman. Jadi untuk menandakan yang belakang ini biar tidak terkena pasir atau korosi. Tetapi poin plusnya di mana? Poin plusnya itu adalah dia bisa menandakan bahwa magnet ini beneran besar tanpa cover. Jadi magnet itu benar-benar gede banget, suaranya itu maksimal yang dikeluarkan. Jadi dia itu jelasnya udah agak bohong-bohong teman-teman. Jadi spesifikasinya itu harusnya menjawab semua, apalagi di belakangnya ini emblem Venom beserta logonya dan beserta kode speakernya. Oke, dari Twitternya sendiri nih, meskipun casingnya besar, cuman kita ambilkan Twitternya yang DHD. Dilihat dari kasat mata yang menurut saya cukup mencolok, perbedaannya adalah ukuran Twitternya teman-teman. Jadi DHD ini ukuran Twitternya lebih kecil. Meskipun casingnya besar ya, dia ini hanya besar casingnya aja. Cuman kalau menurut saya Venom ini ukuran Twitternya itu dia lebih besar teman-teman. Jadi harusnya suara yang dihasilkan itu lebih jernih dan frekuensi yang dihasilkan harusnya lebih tinggi daripada speaker DHD ini. Nah, untuk bagian terakhirnya teman-teman, jadi ini crossover pasifnya dari Venom tadi. Jika kita bandingkan dengan crossover pasifnya DHD ini, dengan crossover yang saya yakin di dalam ini komponennya ya hanya sekedar ada. Lalu kita melihat crossover punya Venom yang di bawahnya ini, di dalamnya ini benar-benar komponennya itu lengkap banget teman. Jadi dia itu bisa benar-benar memilah untuk frekuensi yang dikeluarkan untuk Twitter berapa dan frekuensi yang dikeluarkan untuk mid bass itu seberapa dengan maksimal. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Nah, gimana hasil komparasi audionya teman-teman? Karena menurut saya ini yang murah itu yang mana dan yang mahal yang mana itu tidak perlu dibedakan dengan melihat, hanya mendengarkan kita sudah bisa membedakan. Oke, jadi kita ulas dari yang DHD dahulu. Dengan spesifikasi data yang ditampilkan oleh DHD dan bahan yang digunakan pada speaker ini, saya rasa ya hasil suaranya cukup hanya di situ-situ aja. Jadi menurut saya itu masih banyak kekurangan di DHD ini, karena pertama itu audionya noise. Kedua ini treble-nya ini ada yang tajam ada yang enggak. Ketiga dia itu untuk bagian bassnya sih teman-teman, jadi lebih ke arah ya mungkin karena dia frekuensinya semuanya nyampur akhirnya tertimbul noise, dan mid bassnya itu tidak bisa menghasilkan performa bass yang maksimal. Karena menurut saya suara bass ini ada dua tipe, seperti nendang ataupun dengung. Kalau di DHD ini dia itu lebih dengung teman-teman. Bass yang dengung itu ketika ada suara vokal yang dihasilkan oleh mid bass lalu ditambahkan juga ada suara bass yang dikeluarkan, pasti salah satunya akan kalah teman-teman. Seperti atau vokalnya mendelep, bahkan sampai bassnya itu tidak nendang teman-teman. Nah, kelebihan dari speaker DHD ini saya rasa mungkin dari harga yang cukup merakyat ya teman-teman. Jadi dengan harga yang cukup merakyat, kita mau upgrade dari speaker standar ke variasi mungkin ya ini bisa dibilang cukup merakyat, tapi bukan bisa dibilang ini sebuah rekomendasi. Karena kalau kita lihat kekurangannya lagi, masih banyak kekurangan yang terdapat di speaker DHD ini. Ya kita sih perlu ingat-ingat lagi ya, dengan harga 200.000 kita bisa apa. Hasil suara intersis ini saya rasa cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan harga yang speaker 200 ribuan. Untuk hasil suaranya sendiri saya rasa cukup oke. Dia pengurangan noise-nya itu sudah lumayan dan suaranya itu cukup jernih untuk di harga 600.000 teman-teman. Tetapi masih ada kekurangan yang menurut saya itu hanya ada beberapa bait lagu itu mungkin yang treble-nya itu nusuk ya teman-teman. Jadi di telinga itu kadang-kadang ada beberapa orang sih, kebanyakan itu orang itu nggak suka sama treble yang kayak tajam-tajam gitu, jadi didengar mungkin kurang enak. Cuman kita perlu tahu lagi bahwa ini dengan harga 600.000 bisa menghasilkan suara yang lebih cukup jernih lagi ketimbang harga yang 200.000. Nah, yang terakhir adalah Phenom VT6. Jadi menurut saya ini ya memang ini adalah harga tertinggi dari komparasi kita ya. Seharusnya berdasarkan harga pun dia sudah bisa menjawab tentang komparasi ini. Jadi menurut saya hasil suaranya dari yang dikeluarkan oleh Phenom ini, jernihnya itu benar-benar dia bisa mengeluarkan suara yang tanpa noise tapi tidak tajam seperti intersis. Dan menurut saya vokal yang dihasilkan oleh Phenom Vertigo 6 ini cukup tebal teman-teman. Jadi vokalnya ini bisa didengar dengan enak tanpa terganggu oleh suara treble yang terlalu tajam di telinga, dan tentunya ini bagian bassnya. Jadi kenapa kok bassnya itu bisa kayak enak banget, nendang banget, suaranya itu halus ya, karena kalau kita ingat-ingat lagi dia ini sudah menggunakan Kevlar teman-teman. Nah, bagian konnya ini sudah menggunakan Kevlar dan tentunya pasti suaranya berbeda dengan yang menggunakan plastik. Ya memang sih namanya harga tidak pernah bisa bohong, apalagi saya yakin apapun yang dijual yang konotasinya itu elektronik pasti punya tagline harga tidak pernah bohong, dan itu saya percaya. Kekurangan di Phenom VT6 ini saya rasa mungkin kalau kita bandingkan seperti DHD 602CV ataupun Intersys KIT62N, saya rasa tidak sebanding ya teman-teman, karena dia dengan harga yang segini harusnya kalau emang kita mau cari kekurangannya kita harus cari speaker yang harganya lebih di atasnya Phenom VT6 ini. Nah, dengan perbedaan hasil suara yang signifikan, mungkin saya rasa kalau bisa dibilang pemenangnya siapa ya jelas pemenangnya ini, karena memang dari suaranya jernih, terus vokalnya juga tebal, bassnya juga enak. Tetapi kita kembalikan lagi ke penonton, jadi biarkan penonton yang menilai siapakah juaranya, apakah DHD 602CV atau Intersys KIT62N atau Phenom VT6. Silahkan vote di sini. Buat teman-teman yang punya ide barang apa yang mau dikomparasi, mungkin komparasi lampu atau speaker ini dengan yang ini, silahkan tuliskan di kolom komentar bawah. Dan sekian pada video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.